Ya Allah! Amerika baru saja mendeklarasikan kemenangan dalam perang paling mahal yang pernah mereka buka sejak Irak. Tapi pemenang sesungguhnya tidak pernah menembakkan satu peluru pun ke arah siapapun. Hari ini kita bongkar neraca nyata dari perang Iran. Siapa yang benar-benar untung dan siapa yang pulang dengan tagihan yang belum selesai dibaca. Al Jazeera mencatat Pentagon mengakui biaya perang mencapai 25 miliar dolar sebelum naik lagi ke 29 miliar dolar per 12 Mei. Sejumlah ekonom memperkirakan beban realnya bisa menembus 1 triliun dolar. Trump kembali meminta Kongres menyetujui tambahan 87,6 miliar dolar. Dan Senat mulai mendorong resolusi War Powers agar operasi militer tak bisa terus berjalan tanpa persetujuan mereka. Tapi siapa sesungguhnya yang rugi dan siapa yang diam-diam menikmati semua kekacauan ini? 5 aktor, 1 neraca. Dari yang paling buntung hingga yang paling untung. This way, if it works out, I'm going to take the credit. If it doesn't work out, I'm blaming JD. You better be careful, JD. Bagi Amerika, perang ini berubah menjadi lubang biaya. Hasilnya kecil, tagihannya membesar. Pentagon mengakui 29 miliar dolar habis untuk munisi, operasi, dan penggantian peralatan, belum termasuk pangkalan yang rusak. Anggota Kongres Rohana menghitung dampak ekonomi luas mencapai 631 miliar dolar atau sekitar 5.000 dolar per kumpir rumah tangga. Skenario ekstremnya, kata para ekonom, bisa menembus 1 triliun dolar. Efeknya langsung terasa. Harga bensin melonjak ke rekor 4,30 dolar Amerika Serikat per galon, bukan 4,23 dolar Amerika Serikat seperti sering disebut. Ini angka terbaru per akhir April. Brent crude menembus 120 dolar Amerika Serikat. Dukungan publik Trump untuk penanganan biaya hidup anjlok ke 22%, titik terendah sejak ia kembali ke Gedung Putih. Ironinya, salah satu alasan besar perang ini adalah membuka kembali Selat Hormuz yang justru tertutup karena perang itu sendiri. Sebelum 28 Februari, selat ini normal. Setelah ratusan miliar dolar habis, Washington hanya mengembalikan keadaan ke titik sebelum perang tanpa keuntungan tambahan. Puncaknya, MOU yang ditekan Trump di Versailles mencantumkan komitmen rekonstruksi Iran minimal 300 miliar dolar. Iran will never have a nuclear weapon. That's what it says. It won't have one. To buy, to develop. Kerugian besar juga menghantam Israel. Dari luar tampak terus menyerang, tapi agresivitas tidak otomatis berarti berhasil. Target Israel sejak awal jelas: hancurkan kapasitas nuklir Iran, lumpuhkan Hezbollah. Klaim kemenangan Usempuns DF terus keluar, tapi konvoi tank tetap disergap di Kafar Tebnit. Tentara masih tewas karena drone, dan terowongan Beaufort Ridge tetap aktif. Jika perang hanya menghasilkan klaim tanpa akhir, itu bukan kemenangan, itu konflik yang menguras tanpa garis finish. Di luar medan tempur, kerusakan terbesar Israel justru pada reputasinya. Serangan 14 Juni di Dahiyeh memicu kritik keras dari pihak yang paling dekat dengannya. Di G7, Trump tidak menutupi kejengkelannya, bahkan menyindir bahwa mungkin Suriah yang seharusnya menangani Hezbollah. Israel masuk perang dengan dukungan penuh. Keluar dengan dendam yang belum tuntas, operasi yang dipertanyakan, dan kritik terbuka dari sekutu terdekatnya sendiri.
Bagian ini paling sulit dibaca secara hitam putih. Dan justru disinilah cerita perang ini mulai terasa aneh. Secara fisik, Iran jelas menderita pukulan besar. Fasilitas rusak, sejumlah jenderal tewas, ekonomi tertekan. Tapi hasil akhirnya tidak sesederhana daftar kerugian itu. Bayangkan ini sejenak. Arsenal rudal balistik Iran terbukti mampu menembus pertahanan Israel dan pangkalan Amerika lewat rangkaian operasi True Promise 1-5. Ramalan Barat tentang runtuhnya rezim tidak terjadi. Posisi Supreme Leader berhasil diisi ulang tanpa kekosongan kekuasaan. Dalam Islamabad Memorandum, Teheran mencatat kemenangan diplomatik penting. Program rudal dan dukungan Iran terhadap kelompok sekutunya secara eksplisit tidak dimasukkan dalam agenda pembicaraan 60 hari ke depan. Isu yang paling ditakuti Israel dan Amerika justru tidak disentuh. Iran kehilangan aset fisik, tapi keluar dengan doktrin yang terbukti, rezim yang bertahan, dan akses ke dana segar untuk memulihkan kekuatannya. Sekarang, kita masuk ke dua pemain yang nyaris tidak perlu menembakkan peluru, tapi menikmati keuntungan paling besar. Rusia mendapat manfaat dari dua arah sekaligus. Pertama, energi. Ketika Hormuz tertutup dan Brent melesat melewati $120 Amerika Serikat, dunia mencari pasokan lain. Sebagai pemasok besar untuk China dan India, Moskow menikmati kekacauan itu. Kedua, medan uji senjata. Pemakaian drone Shahed 136 dalam konflik kawasan memberi Rusia pembuktian lapangan tanpa menanggung risiko diplomatik langsung. Hasil akhirnya, di tengah tekanan sanksi Barat akibat Ukraina, Rusia justru tampil sebagai pihak yang masih dibutuhkan di Timur Tengah, sambil terus meraup keuntungan dari ekspor energinya. Праздником! С днем Великой Победы! Ура! Dan di puncak daftar ada China, pemain yang paling jarang disebut frontal, karena Beijing bergerak paling senyap. China tidak mengirim tentara, tidak tampil sebagai pendukung terbuka. Tapi sanksi resmi Departemen Keuangan dan Luar Negeri Amerika menyebut perusahaan asal China dan Hong Kong sebagai fasilitator pengadaan senjata jutaan dolar untuk IRGC. Di permukaan, China tetap tampak netral. Membeli minyak Iran dengan harga diskon, mengajukan inisiatif perdamaian bersama Pakistan, tampil sebagai penyeimbang diplomatik tanpa menembakkan peluru. Paket lengkap, keuntungan ekonomi, validasi jaringan persenjataan, ruang diplomatik kuat, dan hubungan dengan Washington yang tetap terjaga. Setelah Islamabad Memorandum diteken, kemana kawasan ini bergerak? Skenario pertama, 60 hari menghasilkan kesepakatan final. Dana rekonstruksi mengalir, Iran memulihkan kapasitasnya bertahap, sementara China dan Rusia menikmati posisi nyaman sebagai pemain ketiga yang tidak terikat sanksi sama. Skenario kedua, perundingan buntu. Isu nuklir, rudal balistik, dan proksi Iran, semuanya tidak tersentuh di MOU. Kembali jadi ganjalan. Sanksi diperkeras, dan dalam kekosongan itu Israel bisa mendorong operasi militer lanjutan. Skenario ketiga datang dari dalam Amerika sendiri. Tekanan Kongres memaksa audit penuh biaya perang. Jika angka sebenarnya jauh melampaui 29 miliar dolar yang diakui resmi, dan kemungkinan itu ada, perdebatan domestik akan meledak menjelang midterm November.
Pada akhirnya, perang ini bukan soal siapa yang punya rudal paling banyak. Ini soal siapa yang keluar dengan posisi lebih baik setelah asap mereda. Amerika menghabiskan mendekati $1 triliun dan berkomitmen memfasilitasi rekonstruksi $300 miliar lagi hanya untuk mengembalikan Selat Hormuz ke situasi sebelum perang. Israel kehilangan citra tanpa menyelesaikan dendamnya. Iran terpukul, tapi berhasil menjaga program rudal dan jaringan proksinya tetap keluar dari meja negosiasi. Rusia memanfaatkan kekacauan energi, dan Cina mendapat paket lengkap. Minyak murah, jaringan senjata tervalidasi, citra sebagai penyeimbang tanpa menembakkan peluru. Barat membiayai perang yang akhirnya menguntungkan lawan strategisnya. Jika Beijing bisa memengaruhi akhir konflik sebesar ini tanpa terlihat mengotori tangan, pertanyaan berikutnya jauh lebih serius. Langkah apa yang sedang mereka siapkan setelah ini? Tulis pendapat Anda di komentar.